Mohon maaf kalau misalnya suaranya ada gangguan-gangguan noise sedikit. Baik, kita mulai saja. Hari ini kita akan membahas tentang gerak perubahan sosial terkait dengan evolusi dan revolusi. Dan ini mungkin belum dibahas lebih lanjut ya oleh Pak Tony, karena Pak Tony menjelaskan kemarin terkait dengan sepertinya ada masalah. Oke. Terkait dengan Auguste Comte, Veblen, dan sebagainya. Lalu untuk subpokok bahasan di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan evolusi, neo-evolusi, involusi, dan perubahan sosial. Lalu selanjutnya ada revolusi dan perubahan sosial. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah evolusi, revolusi, dan perubahan sosial. Baik, terkait dengan pertemuan minggu lalu, 2 minggu yang lalu bersama Pak Tony juga sudah dijelaskan terkait dengan dari evolusi ke perubahan sosial dari teori Auguste Comte. Nah, di sini Auguste Comte saya akan jelaskan sekilas saja, membicarakan terkait dengan 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, berubah lagi menjadi positivistik. Jadi tahapan ini berjalan secara linear. Dari teologis di sini sendiri diartikan sebagai suatu yang absolut, di mana manusia ini mohon bantuan kekuatan gaib, seperti itu, makanya dikatakan sebagai fetisisme. Lalu ada lagi berubah menjadi politeisme. Politeisme ini berarti manusia sudah mulai menyembah beberapa Tuhan, lalu berubah kembali menjadi monoteisme, di mana manusia sudah mulai menyembah pada satu Tuhan. Lalu selanjutnya ini ada metafisik. Di sini dijelaskan terkait dengan abstraksi personifikasi yang dapat diartikan manusia di sini atau masyarakatnya menggantikan Tuhan yang tadinya monoteisme, digantikan dengan zat yang lain atau sesuatu yang abstrak. Lalu hal ini berkaitan dengan hal-hal non fisik seperti itu. Lalu berubah lagi menjadi positivistik, di mana di sini dapat dikatakan sebagai sebuah ramalan. Sebenarnya untuk positivistik ini manusia menyerahkan diri pada suatu hukum. Hukum di sini berdasarkan bukti empiris, pengalaman, pengamatan, perbandingan, dan sebagainya. Jadi ramalan di sini untuk bagaimana cara melihat masa depan. Dan selanjutnya di sini ada teori dari Veblen. Veblen sendiri sebenarnya mengkritik terkait dengan sosiologi yang tadi kita bahas. Jangan hanya menemukan hukum-hukum, tapi harus merumuskan rencana tindakan. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa positivistik ini membahas juga masyarakat ini menyerahkan diri pada hukum-hukum yang ada. Nah, hukum-hukum yang ada ini dikritik oleh Veblen. Veblen ini sebenarnya salah seorang bapak ekonomi kelembagaan. Jadi, kalau misalnya teman-teman belajar tentang ekonomi, nah salah satunya Veblen ini merupakan pencetusnya. Makanya di sini nanti akan dibahas juga tentang instinct of workmanship. Nah, dari Veblen sendiri mengatakan bahwa penggerak evolusi bukanlah perjuangan hidup, melainkan perkembangan teknik. Mengapa demikian? Karena kalau kita hidup ini bukan hanya untuk bagaimana kita memperjuangkan hidup agar tetap hidup, gitu. Tapi mereka perkembangan teknik bagaimana kita hidup, tapi dengan menggunakan berbagai peralatan yang ada, teknik-teknik yang ada, mesin, dan sebagainya. Jadi kita tidak berjuang hidup itu dalam arti menggunakan tenaga manusia, tapi juga menggunakan peralatan-peralatan yang ada mulai masuk di dalam kehidupan manusia. Lalu di sini Veblen sendiri sebenarnya membahas tentang instinct of workmanship. Nah, instinct of workmanship ini sebenarnya panjang sekali pembahasannya, tapi di garis bawah yang paling penting di sini perbuatan yang harus dilakukan demi pemeliharaan kebutuhan material. Sebenarnya kalau misalnya kita hidup itu pasti membutuhkan sesuatu yang dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa masyarakat itu butuh hidup dengan sesuatu, dengan materi. Di ujung-ujung ada materinya. Ada sesuatu bentuk materi seperti katakanlah barang-barang atau uang dan sebagainya yang
yang bersifatnya material. Itu. Jadi, dan di sini Veblen juga menggambarkan proses evolusi juga, di mana masyarakat ini dari mulai liar yang damai. Liar yang damai ini dalam arti bagaimana masyarakat pada zaman purba dahulu kala yang tadinya meramu, berburu dan meramu, hidup dalam kondisi yang damai. Mereka bertempat tinggal misalnya di dalam gua, lalu kalau tidak di gua berpindah tempat dan sebagainya. Tapi dalam kondisi liar yang damai, dalam arti kondisinya aman, tentram, sejahtera dan sebagainya. Lalu akhirnya berubah menjadi barbar dan timbul hak milik. Nah, di sini barbar ini sudah mulai mereka merasakan ada kekerasan, kekejaman, kekasaran. Nah, itu sifat di era barbar, dan adanya hak kepemilikan. Jadi ada pengkapling-kaplingan, katakanlah pengkaplingan lahan, tanah, dan sumber daya alam yang ada seperti itu. Jadi sudah mulai ada pembagian seperti demikian. Jadi sehingga mereka dengan posisi yang memaksa, merampas. Nah, seperti itulah di era barbar dan hak kepemilikan. Lalu setelah ada era barbar ini, lanjut lagi ke masa perang dan timbulnya kelas. Perang ini sebenarnya pada masa di era Eropa, di negara Eropa sana dulunya, perang ini sering sekali terjadi. Ya, perang ini sering terjadi, frekuensinya saya juga belum tahu seperti apa, tapi perang ini sering terjadi, mungkin perang kecil, katakanlah seperti itu, perebutan kekuasaan. Dan juga perang di sini menimbulkan kelas. Jadi ada kelas golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Golongan atas ini biasanya dikatakan golongan bangsawan, lalu golongan menengah ini bisa dikatakan golongan pemuka agama, ya. Terus lalu golongan Oke, selanjutnya golongan bawah ini golongan masyarakat umum. Nah, ini sudah mulai timbulnya kelas-kelas seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya kelas atas inginnya sejahtera, kelas bawah yang tertindasnya. Kalau misalnya dikatakan oleh Freire ya, adanya kaum tertindas dan penindasan. Lalu dari perang dan timbulnya kelas ini ada yang namanya mulai adanya zaman pengrajin. Zaman pengrajin ini berarti sudah mulai adanya hubungan, misalnya masyarakat ini sudah mulai membuat alat-alat perang, lalu sudah mulai membuat misalnya bentuk-bentuk kerajinan tangan untuk diperjualbelikan agar mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya tadi kan ada insting of workmanship itu yang dikatakan oleh Veblen. Lalu dari zaman pengrajin ini kita beralih ke berubah lagi nih menjadi zaman mesin, di mana tenaga manusia tadi di tenaga pengrajin ini semua dilakukan oleh tenaga manusia, lalu diubah menjadi tenaga yang semuanya dilakukan oleh mesin. Ya, jadi semuanya sudah mulai berubah di zaman mesin. Jadi yang tadinya manusia semua berubah menjadi mesin. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, terus habis itu tenaga kerja dan sebagainya. Itu terkait dengan teori dari Veblen. Oke, selanjutnya, nah di sini sudah mulai ada perubahan yang telah terjadi, dan hal ini dikemukakan oleh Ralph Linton, di mana dari evolusi berubah nama menjadi neo-evolusionisme. Sebenarnya ini merupakan bentuk muka lainnya dari evolusi, dinamakan neo-evolusionisme. Nah, ada perubahan yang terlihat dari evolusi dan neo-evolusionisme ini. Jadi perubahan ini yang tadinya unilinear menjadi multilinear. Jadi kalau unilinear ini, kita tahu kalau misalnya unilinear ini, perubahan dalam masyarakat tersebut mengikuti garis yang sama. Ya. Kalau untuk unilinear itu mengikuti garis yang sama,
dari kehidupan yang sederhana menjadi lebih kompleks dan akan melewati urutan perubahan yang sama. Jadi tidak ada yang berubah antara awal sampai dengan akhir, seperti itu. Lalu dari unilinear ini akhirnya berubah menjadi multilinear. Perubahan ini, multilinear ini dikatakan sebagai perubahan sosial yang terjadi dalam berbagai cara. Tidak harus dalam satu garis evolusi yang sama, seperti itu. Jadi kalau misalnya unilinear itu dalam satu garis yang sama, dan multilinear itu bisa berbagai macam cara, tidak dalam garis yang sama. Jadi bisa misalnya dari A misalnya bisa berubah ke cabang yang mana, habis itu bisa lagi berubah cabang yang mana. Jadi tidak dalam satu siklus tersebut, seperti itu. Lalu adanya lagi perubahan mutasi teknologi. Nah, tadi kan sudah disebutkan di awal terkait dengan teori Auguste Comte juga, di mana di sini adanya penggunaan alat ini merupakan evolusionismenya seperti apa. Di sini dijelaskan bahwa di sini ada penggunaan alat dan api. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai masyarakat primitif karena kalau misalnya berburu dan meramu masih menggunakan alat yang sederhana, lalu habis itu berburu dengan cara menombak dan sebagainya. Lalu berubah menjadi domestikasi hewan dan tanaman. Domestikasi hewan dan tanaman ini berarti mereka mulai membudidayakan tanaman dan hewan yang tadinya liar dibudidayakan. Jadi misalnya dan masyarakat tersebut bisa dikatakan masyarakat agraris. Karena masyarakat agraris ini berarti mereka bisa membudidayakan hewannya, mulai bercocok tanam seperti itu. Jadi mereka sudah mulai mengetahui pengetahuan yang lebih yang tadinya sederhana mulai sudah agak semi modern ya. Lalu selanjutnya perubahan yang selanjutnya adalah produksi energi dan penerapan metode ilmiah. Untuk hal ini itu bisa dikatakan ke industri. Karena apa? Karena di sini sudah mulai yang tadinya memakai tenaga manusia, akhirnya menggunakan tenaga mesin. Lagi-lagi kita mengefisienkan waktu, habis itu tenaga dan sebagainya. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi dimulai dari primitif, agraris, lalu ke industri. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang Clifford Geertz. Tapi sebelum kita masuk ke Clifford Geertz ini, saya ingin bertanya, jadi dari yang tadi sudah dibahas, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan evolusi dan neo-evolusi? Silakan yang mau menjawab. Jadi apa sih evolusi dan neo-evolusi? Pertanyaan itu saja. Jadi kita sudah jelaskan. Silakan. Yang mau menjawab, apa itu evolusi? Secara simpelnya aja. Karena setelah ini nanti kita akan masuk ke Geertz secara sekilas, lalu nanti kita akan masuk ke revolusi yang lebih enak lagi untuk dibahas. Ayo, silakan yang mau membahas apa itu evolusi. Evolusi aja deh kalau gitu. Satu orang, dua orang deh. Apa itu evolusi? Mbak. Silakan. Oke, setahu saya kalau evolusi itu perubahan yang terjadi secara lambat gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Lalu selanjutnya ada lagi satu orang lagi. Silakan. Kalau menurut saya evolusi itu bertahap gitu, Bu. Ada tahapan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawaban teman-teman itu sudah mencakup. Jadi memang kalau misalnya namanya evolusi itu dia bergerak sangat lambat dan ada tahapannya dalam satu garis lurus. Nah, itu inti dari evolusi itu sendiri.
Baik, kita lanjutkan. Kalau begitu kita lanjutkan ke Geertz. Di sini kita akan bahas Clifford Geertz tahun 1976, antropogeografi versus possibilism. Nah, kalau misalnya kita membahas antropogeografi ini bisa diartikan dia adalah ilmu yang mempelajari bumi dan penduduknya. Lalu possibilisme ini adalah teori yang mengungkapkan bahwa manusia yang menentukan kehidupannya. Nah, di sini ada versusnya. Jadi pasti ada sesuatu yang berbeda. Makanya kenapa di sini Geertz mengemukakan terkait dengan ekologi budaya. Sebenarnya apa sih ekologi kebudayaan? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di gambar yang selanjutnya. Tapi secara garis besar, ekologi kebudayaan ini merupakan hubungan fungsional antara kebudayaan dan lingkungan. Tapi kalau misalnya Geertz sendiri, kalau kita lihat saja gambarnya dulu. Nah, di sini adanya pengaruh dari ekologi ini yang mempengaruhi budaya. Jadi di sini bisa kita lihat gambarnya, di mana dari inti kebudayaan di sini ada populasi penduduk, teknologi eksploitasi SDA, organisasi ekonomi, sistem sosial politik. Ini merupakan bagian dari inti budaya, sedangkan non inti kebudayaannya di sini adalah ideologi, sistem religi, kesehatan, dan bahasa. Jadi inti dari ekologi kebudayaan yang diinginkan oleh Geertz itu, jadi ada pengaruh ekologi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi bukan manusia yang mempengaruhi lingkungannya. Jadi bagaimana cara manusia itu justru yang beradaptasi terhadap lingkungannya. Misalnya kalau teman-teman melihat bagaimana cara manusia itu beradaptasi kalau misalnya terjadi gempa bumi atau terjadi tsunami dan sebagainya. Nah, itu kan berarti kan manusia yang akan melakukan adaptasi di dalamnya. Namun, balik lagi kita ke slide sebelumnya. Namun di sini dari hasil penelitian Geertz sendiri terkait dengan ekosistem ladang versus ekosistem sawah. Dan dikatakan involusi. Seperti itu. Apa sih sebenarnya ekosistem ladang? Ekosistem ladang ini sebenarnya terkait dengan bagaimana ekosistem ladang ini adanya di luar Pulau Jawa. Sedangkan ekosistem sawah ini adanya di Pulau Jawa sendiri. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya di luar Jawa, kondisi ciri-ciri tanahnya ini, tanahnya bisa dikatakan masih keras atau ada lahan gambut, lalu kondisi tanahnya rentan, jenis tanaman yang cenderung heterogen, lalu produk dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, tidak seperti di ekosistem sawah, di mana ekosistem sawah ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Katakan seperti itu dalam pengelolaannya. Terus produktivitasnya stabil, lalu rumit dan kompleks dalam pelaksanaannya. Nah, makanya kenapa ekosistem ladang versus ekosistem sawah ini dikatakan sebagai involusi. Involusi ini berarti suatu kemunduran dari masyarakat tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi kemunduran? Ya, karena kalau misalnya kita lihat ekosistem sawah saja, ekosistem sawah ini kan butuh tenaga kerja yang banyak. Padahal sebenarnya ciri masyarakat Jawa itu mereka suka sekali saling membantu, menolong, gotong royong dan sebagainya. Itu karena budayanya seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebagai share poverty, jadi berbagi kemiskinan. Jadi yang tadinya miskin karena mereka berbagi pekerjaan, tetap saja akhirnya miskin. Nah, itu. Jadi kenapa dikatakan involusi? Jadi mengalami kemunduran karena tidak ada semacam tadi materi yang dihasilkan itu tidak ada, justru malah berbagi kemiskinan. Nah, dari sini Geertz ini ditentang oleh Sayogyo. Sayogyo ini membahasnya dikaitkan dengan modernization without development in rural Java. Nah, dari sini Sayogyo itu tidak sepakat bahwa masyarakat Jawa ini berbagi kemiskinan. Sebenarnya mereka berperan aktif di dalamnya. Nah, justru karena budayanya mereka yang sering tolong-menolong gotong royong ini, bukan berarti itu berbagi kemiskinan. Justru itu bisa menciptakan suatu pengembangan dalam masyarakat tersebut, seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Sayogyo. Jadi Sayogyo ini menentang teori Geertz karena
kalau dilihat dari karakteristik masyarakatnya itu tidak bisa dikatakan sebagai involusi. Tapi kalau misalnya GERD sendiri itu bisa dikatakan sebagai involusi. Karena tadi dikaitkan dengan share property-nya. Waduh. Sebentar, sepertinya. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan revolusi. Oke, ini revolusi. Karena saya sudah jelaskan, jadi saya tidak usah menanyakan kembali. Revolusi di sini dibagi dua pengertiannya. Jadi perubahan sosial radikal berlangsung dalam jangka waktu relatif pendek dan hampir selalu sertai kekerasan dan pertumpahan darah. Lalu revolusi yang kedua didefinisikan perubahan sosial yang berlangsung dalam jangka waktu relatif pendek yang disertai kekerasan atau percepatan yang relatif mendadak. Nah, revolusi yang disertai kekerasan dan pertumpahan darah ini dicontohkan sebagai revolusi Prancis. Nah, kenapa bisa demikian? Karena untuk mencapai suatu hal yang diinginkan oleh masyarakat Prancis pada waktu itu, membutuhkan pertumpahan darah. Karena waktu itu pada zaman Raja Louis XVI ini tidak bisa, kalau misalnya teman-teman sudah belajar sejarahnya ya, saya secara sekilas saja, mungkin teman-teman lebih paham revolusi Prancis lebih mendetail. Kalau sekilas seperti ini, jadi Raja Louis XVI ini tidak bisa mengatur kerajaannya itu seperti apa. Nah, tidak bisa mengatur kerajaan seperti apa, terus habis itu apa yang disampaikan juga tidak peka pada masyarakatnya, pelin-pelan. Lalu untuk keuangan juga diserahkan kepada ratunya, Anna Marionette. Nah, seperti itu. Jadi Ratu Anna ini suka sekali dengan kemewahan. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar kerajaan ini tetap terus berada di masa keemasan apapun caranya. Dan akhirnya ya seperti itu kondisinya. Pajak semakin tinggi, masyarakatnya semakin tertekan, lalu utang juga semakin banyak, dan sebagainya. Makanya terjadilah revolusi Prancis. Dan lagi-lagi revolusi Prancis ini pasti ada penggeraknya, tidak mungkin terjadi tiba-tiba pecah saja seperti itu. Itu sangat tidak mungkin lah, pasti ada sesuatu yang mengompori gitu. Jadi hasil dari revolusi Prancis ini menimbulkan adanya revolusi kebudayaan. Jadi perubahan budaya yang terjadi di Prancis. Nanti akan kita bahas bagaimana golongan-golongan yang tadinya ada golongan-golongan berubah menjadi ya tetap ada golongan tapi tidak se ekstrim pada masa kerajaan seperti itu, kerajaan yang lalu. Lalu ada lagi di sini revolusi Iran. Revolusi Iran juga ada perang yang cukup besar. Oh ya, untuk revolusi Prancis ini dia merupakan perang terbesar selama periode sampai abad ini. Lalu untuk revolusi Iran itu terbesar ketiga. Revolusi Iran ini kalau tidak salah perubahan dari monarki menjadi kerajaan Islam, kalau tidak salah seperti itu. Jadi benar-benar terjadi perubahan dari sisi pemerintahan. Kita lanjut ke revolusi industri. Untuk revolusi industri yang kedua ini jangka waktu relatif pendek dan tidak sertai kekerasan atau percepatan yang relatif mendadak. Nah, kalau yang ini slow motion ya, lebih smooth. Jadi tidak ada kekerasan. Karena apa? Kalau revolusi industri di Inggris itu perubahannya benar-benar drastis dari yang tadinya banyak lahan pertanian, akhirnya sebagian besar ya, karena revolusi industri, sebagian besar berubah menjadi industri. Jadi yang tadinya lahan pertanian berubah menjadi industri, yang tadinya menggunakan tenaga manusia akhirnya berubah menjadi tenaga mesin. Dari sini dampak yang ditimbulkan adanya revolusi pertanian. Revolusi pertanian berarti kan bagaimana perubahan dari yang tadinya menggunakan tenaga manusia, bagaimana membajak sawah dengan tenaga manusia dan tenaga hewan, akhirnya berubah menjadi tenaga mesin menggunakan traktor. Lalu selain itu juga ada Green Revolution.
revolusi hijau ini pada tahun 1970 ini dilakukan oleh Bapak Presiden, Bapak Soeharto, teman-teman sudah tahu. Dan ini perubahan secara untuk seluruh Indonesia berubah total. Yang tadinya mereka juga sama menggunakan tenaga manusia, akhirnya berubah menjadi traktor. Tapi dan tahun 1980 ini terjadi juga swasembada pangan. Lalu untuk Blue Revolution. Nah, Blue Revolution ini sasarannya kepada nelayan dengan mengubah pemikiran bahwa sebenarnya tidak hanya berbudidaya itu tidak hanya di daratan, tapi juga bisa di daerah lautan. Tapi dalam arti daerah lautan atau pesisir ini dikatakan membudidayakan seperti dengan menggunakan tambak, budidayanya ikan-ikan yang bisa dibudidaya karena tidak semua jenis ikan itu bisa dibudidaya. Dan Blue Revolution ini sebenarnya ada suatu program yang terkenal adalah Minapolitan, yaitu kota nelayan, kota pesisir seperti itu. Jadi memang difokuskan kepada para nelayan. Oke, selanjutnya ini untuk tipe revolusi. Di sini ada 6 tipe. Ada pemberontakan petani, gerakan Imam Mahdi, pemberontakan anarkis, lalu Jacobin komunis, sekelompok, dan militer. Oke, kita akan bahas satu-satu terkait dengan tipe pemberontakan petani. Di sini ada pengembalian orde tradisional. Orientasinya berarti dengan tujuan mengusir elit lokal dan nasional dianggap menyebabkan keadaan buruk. Lalu selanjutnya ada gerakan Imam Mahdi. Di sini orientasinya religius, berkaitan dengan pandangan dunia dalam alam kepercayaan. Lalu tujuannya ini Imam Mahdi ini bawa ajaran tentang dunia yang akan datang dan cara-cara menuju ke sana dengan seperti apa, lalu mencapai kesejahteraan yang dinamakan seperti zaman keemasan lampau atau keemasan baru. Nah, sebenarnya ini sudah pernah terjadi ya gerakan Imam Mahdi, tapi sekarang untuk saat ini gerakan Imam Mahdi tidak lagi terdengar ceritanya seperti apa, karena itu namanya juga revolusi. Setelah selesai ya sudah selesai pada saat itu. Lalu pemberontakan anarkis, di sini orientasinya romantik. Di sini reaksinya terhadap proses modernisasi. Untuk modernisasi teman-teman akan bahas di pertemuan ke-6 teori modernisasi, karena minggu depan masih membahas teori fungsional. Dan ini tidak berbeda dengan gerakan Ratu Adil, hanya beda bentuknya saja. Lalu terkait dengan Jacobin komunis. Oke, untuk Jacobin ini sebenarnya salah satu yang merupakan tokoh dalam revolusi Prancis, salah satu aktornya ya, Jacobin komunis ini. Terutama Jacobinnya dan orientasinya orde sosial, melahirkan order birokrasi yang rasional, revolusi Prancis dan Rusia. Lalu tipe selanjutnya ada tipe sekelompok. Di sini orientasinya ini ideologi oligarki dengan tujuan pada sektor tertentu mendahului gerakan massa. Lalu yang terakhir adalah tipe militer, di mana di sini orientasinya nasionalisme, marxisme, xenofobi. Dengan tujuannya elit militer memimpin perang gerilya atas dukungan penduduk. Jadi namanya juga militer ya, tipenya militer berarti kan ada suatu unsur yang tingkat nasionalisnya tinggi gitu. Dan tujuannya ya seperti itu. Jadi elit militer memimpin perang gerilya atas dukungan penduduk. Oke, selanjutnya kita membahas teori revolusi. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Setelah tadi kita membahas revolusi sekilas, dan ini teori revolusinya. Dan ini menurut Wertheim ini menyatakan bahwa saya amat merasa sulit untuk menemukan hukum universal yang manapun juga mengenai timbulnya revolusi, kecuali beberapa syarat. Nah, nanti kita akan bahas mengenai syarat-syarat apa saja sih yang menyebabkan revolusi, syarat mengenai situasi dan keadaan psikis ya, untuk pecahnya revolusi semacam ini. Dan saya hampir tidak melihat kemungkinan untuk menetapkan adanya keteraturan dalam jalannya revolusi sekali revolusi itu dimulai. Paulus Merilis telah berusaha menguraikan situasi pra-evolusi dan mencoba menemukan urutan yang stereotip dari tahap-tahap revolusi. Saya sampai pada kesimpulan
bahwa cara-cara mereka dalam usaha itu terlalu dangkal dan dalam banyak hal kurang peka dan terlalu simplistik. Saya juga menganggap tidak begitu penting untuk berusaha menggantikan dugaan-dugaan spekulatif yang dikembangkan oleh penulis itu, serta sedikit banyak sudah dijabarkan dengan konstruksi-konstruksi saya sendiri yang tidak kalah spekulatifnya. Dan itu yang disampaikan oleh Wertin. Dan ini teori yang sangat amat terkenal. Kalau misalnya teman-teman membahas teori revolusi Marx ini, pasti ada nanti katakanlah sayap kanan dan sayap kiri. Kalau sayap kiri itu Marxian, sayap kanan adalah Weberian. Itu sah-sah saja, karena tergantung dari mazhab mana teman-teman gunakan, seperti itu. Dan untuk teori revolusi Marx, ini juga dinyatakan, karena kemajuan industri, maka kaum buruh menjadi semakin miskin. Makin lebarnya jurang kekayaan di antara kaum borjuis dan kaum proletar mengurangi hak kuasaan kaum borjuis sebagai kelas yang berkuasa. Makin besar jumlah dan satuan kaum buruh menyebabkan mereka mampu untuk mengadakan perlawanan. Watak revolusioner kaum proletar ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai sesuatu milik pribadi dan karena makin kuatnya pandangan bahwa akan lahir suatu masyarakat baru di mana tidak ada milik pribadi lagi. Baik, itu merupakan teori revolusi Marx pernyataannya. Lalu kita akan lanjut ke ini. Nah, ini adalah faktor-faktor utama, harap dicatat faktor-faktor utama dari teori revolusi Marx. Sebenarnya untuk faktor-faktor dalam teori revolusi itu mencakup 4 hal. Yang pertama ekonomi, kedua sosial, ketiga politik, keempat psikologi. Jadi 4 aspek ini merupakan faktor-faktor utama dalam teori revolusi Marx. Tidak hanya teori revolusi Marx, tapi semua teori revolusi akan mencakup 4 hal ini, 4 faktor ini. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan ekonomi. Ekonomi ini terkait dengan perbedaan kesejahteraan dan kesejahteraan buruh semakin berkurang lagi-lagi kita mainnya ke material, ya. Perbedaan kesejahteraan dan kesejahteraan buruh semakin berkurang, baik dari hak kepemilikan, hak akses, dan hak sebagainya. Hak kepemilikan, hak penguasaan, seperti itu. Lalu kita lanjut ke sosial, bangkitnya kesadaran akan nasib yang sama. Nah, sosial ini berarti kan bangkitnya kesadaran akan nasib yang sama berarti ada suatu kesadaran dari masyarakat bahwa oh kita kayak gini ya, oh kita hidupnya gini banget, pajak makin mahal, kita sudah nggak punya apa-apa, harta dirampas, tanah juga diambil, seperti itu hanya untuk kemewahan bangsawan dan sebagainya. Itu untuk kasus sosial. Lalu untuk politik, hilangnya legitimasi elit yang berkuasa. Nah ini, di sini kalau misalnya kita lihat di revolusi Prancis, katakanlah seperti itu, elit yang berkuasa itu katakanlah rajanya itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memimpin dengan baik. Justru kalau misalnya kita dalam suatu kondisi seperti itu, pemimpin ini yang menjadi ujung tombaknya. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan pemimpin itu yang akan diikuti oleh masyarakatnya. Dan di sini dalam teori revolusi Marx, faktor-faktornya adalah politik, hilangnya legitimasi elit yang berkuasa. Elit ini banyak juga elit-elit yang berkuasa dari segi kerajaannya, raja ratunya, habis itu bawahannya yang lebih ini ada urutannya ya. Lalu secara psikologi, semakin besarnya ketegangan di antara dunia baru yang cita-citakan dengan kenyataan kemiskinan yang semakin bertambah. Nah, secara psikologi mereka juga pasti akan shock dari yang atas atau kalangan bawah juga akan merasa wah terjadi kesenjangan nih, terjadi gap. Nah gapnya ini dari segi psikologi kan merasa cemas, was-was. Nah itu secara psikologinya yang mereka rasakan bagaimana nih kehidupan ke depan mereka nih. Lalu terkait dengan ini teori revolusi de Tocqueville ini tidak menyetujui pernyataan dari teori Marx. Makanya kenapa di sini de Tocqueville ini mengungkapkan kemungkinan timbulnya revolusi karena bertambahnya kesejahteraan dan bukan bertambahnya kemiskinan. Kalau tadi kita bahas Marx itu justru bertambah kemiskinan. Nah, di sini kalau Tocqueville ini justru bukan bertambahnya kemiskinan. Nah, dari sini kita akan bahas teori revolusi Marx versus teori revolusi de Tocqueville ini dijembatani oleh teori revolusi Davis. Nah, ini dia teori revolusi Davis.
Nah, kalau misalnya Davis jelaskan di sini, revolusi timbul dalam situasi yang mengalami kemerosotan sesudah dalam periode yang lama. Kemakmurannya terus bertambah, sertai dengan harapan-harapan yang semakin besar. Nanti akan ada kurvanya, nanti akan lebih jelas di kurvanya seperti apa. Pada suatu saat tertentu terbentuklah suatu jurang yang tidak dapat diterima, yang memisahkan harapan dengan kenyataan kebutuhan yang sungguh-sungguh dapat dipenuhi. Nah, ini dia untuk gambar kurvanya. Ini mungkin teman-teman lebih paham ya kalau misalnya digambarkan kurvanya. Jadi, adanya perbedaan dari garis titik-titik ini dapat jelaskan kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi. Kalau harapannya ini saja sudah stabil, istilahnya lurus, kuat, nah sedangkan kebutuhan yang sungguh dipenuhinya setelah naik, habis itu turun, nah, inilah yang akan menyebabkan perbedaan antara kebutuhan dan penuhannya yang tidak dapat diterima. Sehingga hal inilah yang menimbulkan revolusi. Seperti itu. Jadi, waktunya ini, kayak katakanlah, waktunya ini sebenarnya tidak serta-merta terjadi revolusi itu dalam waktu singkat, tapi pasti butuh proses yang panjang. Proses yang panjang ini bisa evolusi. Nanti akan ada penjelasan evolusi seperti apa. Evolusi dulu, nah habis itu baru revolusi. Gitu. Jadi tidak serta-merta revolusi ini ujuk-ujuk aja tiba muncul. Nah, itu tidak seperti itu. Pasti ada proses sehingga terjadinya revolusi. Dan ini untuk gambar kurva dari teori revolusi Davis. Dan ini, Davis juga menggabungkan teori de Tocqueville dan teori Crane-Brinton. Teori Crane-Brinton ini ada di The Anatomy of Revolution. The Anatomy of Revolution ini nanti teman-teman juga bisa baca lebih lengkapnya juga seperti apa. Dan di sini yang perlu digarisbawahi, terjadi revolusi dalam situasi kalau kemakmuran sedang bertambah besar, jadi masa jaya-jayanya. Dan lapisan atas ini menginginkan kekayaannya, seperti itu. Dan faktor-faktor yang terjadinya revolusi ini adalah perbedaan kelas dan status yang semakin besar. Lalu intelijensia yang terasing dari rakyat. Intelijensia yang terasing dari rakyat itu katakanlah seperti yang hanya mengenyam pendidikan ini hanya kaum-kaum tertentu saja. Justru kaum-kaum yang masyarakat umum, katakan masyarakat miskin ini, itu tidak diberikan. Makanya intelijensia yang terasing dari rakyat. Lalu ketidaktentuan psikologis. Nah, di sini psikologis masyarakat dipastikan tidak akan merasa cemas, akan merasa was-was, akan merasa seperti apa sih kehidupan kami selanjutnya? Apakah kami akan mati kelaparan? Ataukah kami akan seperti apa? Nah, itu ketidaktentuan psikologis dari masyarakat bawah. Lalu ketidakbecusan elit yang berkuasa. Nah, lagi-lagi kalau misalnya sosok pemimpin ini dirasa tidak bisa mengayomi negaranya, mau jadi apa negara tersebut, ya kan? Lalu krisis finansial. Nah, ini juga krisis finansial jadi yang tadi hasil pajak yang diterima itu dihambur-hamburkan untuk mencapai kemewahan masyarakat lapisan atas, seperti itu ya. Jadi dan juga bisa jadi mereka mengutang ke negara-negara sebelah-sebelahnya juga bisa saja agar mereka tetap bisa menikmati kemewahan yang sudah ada kayak gitu. Akhirnya tercipta krisis finansial karena kalau di masa revolusi Prancis ini Ratu Anne ini sangat suka kemewahan sekali kayak gitu. Karena sudah terbiasa hidup mewah, jadi ingin terus tambah kaya, tambah tajir istilahnya. Tidak mau hidup susah. Nah, seperti itu ya. Dari momen yang paling menentukan teori Davis ini, terjadinya jurang yang tidak dapat diterima di antara harapan seperti apa untuk memenuhi kebutuhannya, dan kebutuhan yang benar-benar dapat dipenuhi. Jadi terjadi gap. Gapnya ini bisa menimbulkan yang tadi revolusi tadi itu. Lalu jalan tersebut juga dapat timbul. Nah, ini ada lagi kurvanya selain yang sebelumnya. Jalan tersebut juga dapat timbul apabila garis kebutuhan yang benar-benar dapat dipenuhi tetap naik atau horizontal, sedang harapannya naik kuat. Dan ini bentuknya tadi sudah digambarkan kalau misalnya garis putus-putus ini merupakan harapan itu seperti apa. Lalu garis yang bawahnya itu merupakan yang pemenuhan yang hal yang bisa dipenuhi oleh masyarakat itu seperti apa. Jadi akan ada jurang
akan ada gap di dalamnya, sehingga makanya kenapa terjadi revolusi. Dan untuk sebelah kanan ini, untuk sebelah kanannya di sini ada, nah di sini ya, di sini ini ada gap. Lalu di sini juga ini gapnya malah lebih tinggi. Karena apa? Karena kebutuhannya itu lurus. Jadi kayak tidak ada perubahan seperti itu ya. Jadi lurus aja pemenuhannya, stabil, stagnan. Padahal kan seharusnya kalau untuk memenuhi kebutuhan kan kita harus meningkat. Siklus hidup orang itu harus meningkat. Jangan sampai hidup kita lempeng-lempeng aja. Dan ini yang dikatakan oleh Davis. Oke, selanjutnya untuk teori revolusi Davis, penting untuk negara-negara berkembang juga karena ada masalah rising expectation satu pihak dan masalah kemacetan pembangunan di lain pihak. Seharusnya kalau misalnya ada upeti atau ada pajak atau ada apapun yang diserahkan ke pemerintahan, itu sebaiknya untuk pembangunan, tapi di sini malah disalahgunakan oleh penguasa. Dan itu juga terjadi di negara Indonesia yang pengen, kalau misalnya kita membahas korupsi, nah itu masih saja ada. Karena apa? Yang kaya pengen tetap kaya, justru ingin tambah kaya. Makanya kenapa misalnya kalau misalnya kita bahas, misalnya mereka anggaran sekian, setelah itu dimanipulasi. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pernah merasakan, nah itulah salah satu bentuk korupsi. Walaupun meskipun uang yang dipergunakan itu untuk hal lainnya, untuk kepentingan masyarakat, katakanlah seperti itu. Nah, di sini sebenarnya rising expectation di satu pihak dan masalah-masalah kemacetan pembangunan pihak lain ini penting untuk dibahas oleh teman-teman. Mengapa sih ekspektasinya tinggi? Nah, kayak gitu kan. Lalu sini juga pentingnya peranan elit politik dan reference group untuk menjelaskan semakin berkurangnya kemakmuran. Nah, di sini elit politik ini, kalau misalnya di kita, elit politiknya katakanlah DPR yang menyuarakan masyarakat. Katakan seperti itu. Lalu dan reference group untuk menjelaskan semakin berkurangnya kemakmuran. Lalu selanjutnya ketika terjadi jurang yang tidak dapat terima, Davis hanya melihat kemungkinan satu macam reaksi. Dan satu macam reaksi ini bentuknya ya itu tadi, yaitu revolusi. Ya, jadi karena jurang yang tidak dapat terima hasil dari evolusi akhirnya sudah memuncak lah, katakan secara psikologisnya sudah muncak kemarahannya, emosinya, nggak tahu harus kayak gimana. Nah, dan ada pemimpinnya, makanya terjadilah revolusi. Nah, dalam teori revolusi Davis juga, Merton juga menyampaikan alternatif reaksi terhadap ketika jurang tersebut terjadi melalui bentuk-bentuk usaha penyelarasan. Dan di sini bisa dikatakan ada conformity, jadi mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi sudah tidak ada lagi nih, kalau misalnya kita mau meniadakan revolusi tidak mungkin, karena kita sudah tidak mementingkan nilai-nilai masyarakat setempat, kayak gitu. Lalu selanjutnya innovation, menemukan nilai-nilai dan kaidah baru. Dan innovation ini bisa saja terjadi untuk alternatif ya, reaksi ketika jurang itu ada. Jadi inovasi apa sehingga masyarakat yang tadinya miskin, terus habis itu dengan masyarakat yang terlihat kaya banget, ada suatu inovasi nilai-nilai yang baru nih, apa nih? Suatu bendanya, misalnya katakanlah perubahan pemikiran, misalnya yang kaya harus membantu yang miskin. Nah, suatu inovasi nilai-nilai. Karena inovasi ini tidak hanya benda saja, tapi ide-ide pun itu bisa menjadi suatu inovasi. Misalnya idenya seperti itu, yang kaya, tidak usah kaya-kaya banget lah, kasihan tuh yang miskinnya. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu, agar tidak menciptakan revolusi. Lalu ritualisme, berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, ini juga kita berpegangan pada kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, dan itu juga mencegah terjadinya revolusi. Lalu retriatism, menarik diri. Nah,
Mungkin kalau misalnya kita sebagai seorang pemimpin, katakanlah, ingin menciptakan suatu revolusi, tapi kita tidak ingin terjadi seperti itu. Sudahlah, kita pelan-pelan saja mengatur masyarakat atau negara ini seperti apa. Nah, itu bisa saja terjadi dengan cara menarik diri. Kalau tidak, pemimpin yang menarik diri. Ya sudahlah, saya tidak mau. Tapi kan itu hal yang sangat jarang terjadi, kecuali kalau dicopot. Ya nggak, kalau misalnya di negara-negara di luar Indonesia, mereka kalau misalnya melakukan kesalahan akan menarik diri. Justru kalau misalnya di Indonesia, kalau udah korupsi, justru mereka malah mau mencalonkan diri kembali, apakah menjadi bupati, gubernur, dan itu teman-teman sudah bisa nonton lah ya, kalau misalnya ada apa, bisa menyaksikan, nonton di YouTube dan link-link yang ada. Kalau misalnya ada loh, kalau mantan napi mau jadi gubernur, mau jadi apa ya, ketua DPR, anggota DPR, anggota MPR itu ada. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada rebellion. Nilai-nilai dan kaidah diubah dengan yang baru. Ini semacam kayak percampuran kayak asimilasi atau seperti itu. Rebellion. Jadi ada nilai-nilai yang berubah dalam masyarakat. Oke, setelah sebentar. Oke, itu untuk dari masih ada lagi nanti. Nah, ini hal yang paling penting untuk teman-teman pahami terkait dengan syarat-syarat revolusi. Namanya juga syarat ya, S dan K berlaku. Yang pertama adalah kelembagaan politik tidak mampu menyalurkan atau memberi kesempatan kepada golongan-golongan baru untuk berpartisipasi dalam politik dan dalam pemerintahan. Nah, seharusnya kelembagaan politik ini menyalurkan aspirasi masyarakatnya. Saya minta A, tapi ternyata yang ini ternyata kayak kemarin X ini yang anaknya presiden menjadi seseorang. Nah, itu kan juga perlu dipertanyakan. Kok bisa seperti itu? Padahal harusnya saya memilihnya yang ini. Nah, itu teman-teman juga bisa mencermati kenapa ada hal-hal semacam itu yang bisa berlaku di Indonesia. Lalu yang kedua, ada keinginan pada kekuatan-kekuatan sosial untuk berpartisipasi dan untuk mendapatkan simbolik atau material. Nah, ini juga merupakan yang memicu terjadinya revolusi. Jadi keuntungan, lagi-lagi yang tadi saya sebutkan. Jadi yang golongan atas tuh inginnya tetap kaya, nggak pengen tiba-tiba dari 1M berubah menjadi 500 juta, atau katakanlah nggak mau jadi seperti itu. Kalau misalnya bisa dari 1M bisa menjadi 500M, kenapa enggak? Atau bisa menjadi 1T, kenapa enggak? Kayak gitu. Itu. Jadi mengapa kadang-kadang syarat-syarat revolusi. Dan yang terakhir ini ada pemimpin yang mampu menggerakkan massa. Nah, tidak mudah menjadi seorang pemimpin di masa revolusi seperti ini. Karena apa? Kalau pemimpin ini berarti kan seseorang yang benar-benar mengayomi masyarakat secara luas kayak gitu. Nah, dalam arti pemimpinnya ini mampu menggerakkan massa. Kalau misalnya pemimpinnya kayak yang ya pemimpin yang tidak bisa menggerakkan massa, ya maka tidak akan terjadi revolusi. Contohnya aja tadi seperti Jacobin. Jacobin ini bisa sekali meruntuhkan kejayaan di masa pemerintahan Raja Louis XVI. Jacobin beserta komunitasnya. Jadi ini syarat-syarat untuk terjadi revolusi yang perlu diperhatikan. Selain tadi faktor-faktor utama yang tadi ada 4, Sosekpol, dan Psiko. Lalu ini mode revolusi menurut Komtak. Di sini ada mode ledakan, di mana sini revolusi berkobar dari bawah, dari arah grassroots, akibat akumulasi ketegangan, keluhan, dan ketidakpuasan melampaui ambang batas. Nah, tadi ini kan secara garis besar kan akumulasi dari segi psikologinya seperti apa, kita tidak tahu mau kemana. Nah, ini mode ledakan. Benar-benar sudah tidak bisa diantisipasi lagi. Lalu mode persekongkolan, ciptaan agitator luar yang mendorong massa bertindak revolusioner. Nah, ini ada orang luar nih yang mendorong massa. Jadi dia bekerja sama, katakanlah kayak gitu. Jadi dia bekerja sama dengan seseorang dan dengan pemimpin tersebut. Nah, akhirnya terciptalah
revolusi. Nah, ini disebut dengan model persekongkolan. Misalnya katakanlah mau merusak negara Rusia karena Rusia punya nuklir, katakanlah seperti itu. Nah, itu bisa saja terjadi revolusi di negara Rusia. Itu tidak apa ya? Kalau misalnya tadi syarat-syarat bisa terpenuhi. Lalu ada model katup pengaman. Di sini revolusi meledak bila kontrol pemerintah melemah, tindakan penindasan mengendor, negara hancur. Nah, ini juga bisa terjadi juga revolusi. Untuk ledakan dan katup pengaman ini biasanya ini termasuk yang tadi yang pakai berdarah-berdarah ya, istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya mode persengkongkolan ini bisa jadi misalnya kayak yang di revolusi industri itu bisa saja. Jadi masing-masing bisa dikait-kaitkan untuk mode-modenya bentuknya seperti apa ke dalam revolusi yang tadi, revolusi Prancis, revolusi Iran, revolusi hijau, revolusi pertanian, revolusi biru, dan sebagainya. Lalu yang terakhir model kantung terbuka. Revolusi meletus bila sumber daya dan peluang baru terbuka. Nah, ini juga sumber dayanya juga bisa kita katakan apakah sumber daya alam, sumber daya manusia, kalau itu kan merupakan sumber daya. Dan peluang baru terbuka untuk menciptakan sesuatu yang diinginkan. Karena di situ ada gap antara kebutuhan, antara harapan dan kebutuhan. Gitu. Selanjutnya ini merupakan aliran utama revolusi. Di sini ada yang pertama ada tindakan. Ini merupakan teori revolusi modern Sorokin. Di sini contohnya berdasarkan pengalaman revolusi Rusia. Nah, ini kan Rusia dibahas terkait dengan penindasan dan kemerosotan. Lalu psikologi. Nah, tadi juga disebutkan kalau tadi psikologi ini bisa dimasukkan ke ledakan juga. Dan di sini alirannya psikologi terkait dengan kesengsaraan, kerugian relatif, dan sindrom mental. Lalu untuk struktural, ketegangan struktural dan konflik antar kelas dan antar kelompok. Nah, antar kelas tadi itu misalnya yang tadi disebutkan, golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Jadi mereka saling bersaing. Bersaing dalam arti yang tadinya kayak pengen tetap kaya dan pengen juga semakin kaya, ya miskin, inginnya kaya tapi tidak bisa karena sudah mentok sampai di situ. Nah, terjadilah ketegangan struktural. Lalu ini untuk politik merupakan teori revolusi Tilly. Di sini ada pergeseran keseimbangan perebutan hegemoni. Nah, hegemoni ini usaha untuk mempertahankan kekuasaan yang dipunyai oleh penguasa untuk mengendalikan negara. Jadi memperebutkan bagaimana kekuasaan negara X agar bisa jatuh ke tangan saya, seperti itu. Jadi dia yang memegang negara tersebut. Dan ini aliran-alirannya. Jadi ada 4 aliran: tindakan, psikologi, struktural, dan politik. Oke, dan ini perbedaan revolusi dari bentuk perubahan sosial. Di sini bisa kita lihat ada 5. Yang pertama, menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas pada tingkat dan dimensi masyarakat dari segi ekonomi, politik, kultur, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia. Lalu dalam semua bidang ini, lagi-lagi ada perubahan radikal, fundamental menurut inti bangunan dan fungsi sosial. Karena kecenderungannya kalau revolusi ini memang perubahannya sangat radikal, berbeda dengan evolusi. Lalu perubahan yang terjadi sangat cepat, tiba-tiba seperti ledakan dinamit di tengah aliran lambat proses historis. Nah, ini nih. Seperti ledakan dinamit di tengah-tengah aliran lambat proses historisnya. Jadi yang mungkin berevolusi kayak gitu, terus tiba-tiba cetar gitu. Dia berubah gitu ya. Makanya disebutkan kenapa revolusi ini sangat cepat ya, karena tadi itu ada syarat-syaratnya sudah terbentuk, lalu muncullah revolusi. Lalu dengan semua alasan tersebut, yang 3 hal tersebut, pertunjukan perubahan paling menonjol, waktunya luar biasa cepat, dan karena itu mudah diingat. Oke, untuk waktunya ini bisa dikatakan seperti ini. Mungkin bisa untuk revolusi ini bisa cepat, dalam arti waktunya tidak bertahun-tahun, karena yang namanya cepat ini bisa jadi tergantung dari analisis juga. Tapi untuk waktunya itu teman-teman bisa baca berapa lama sih revolusi ini. Karena kalau tadi disebutkan oleh
weird term di awal, sebenarnya evolusi ini kalau misalnya terkait dengan waktu agak rumitnya, karena kita harus pelajari historinya dan tidak secara dangkal juga gitu, secara dangkal dalam menganalisis. Jadi cepat di sini bisa dikatakan apakah pas hari H-nya itu bisa dikatakan revolusi, atau sebenarnya kita bisa menghitung mundur berapa hari untuk menghitung revolusi. Nah, dan karena ini juga mudah diingat. Jadi untuk revolusi ini pasti membutuhkan waktu. Nanti teman-teman bisa baca berapa lama sih waktu untuk revolusi industri, berapa lama sih waktu untuk revolusi hijau, berapa lama sih waktu untuk revolusi biru. Nah, apakah berhari-hari atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun? Nah, itu balik lagi tergantung dari revolusinya apa. Apa revolusi hijau misalnya berapa tahun, setahun perubahannya secara signifikan sehingga mendapatkan swasembada pangan. Lalu ataukah misalnya revolusi biru juga setahun, apakah seperti itu? Nah, itu balik lagi ke analisis teman-teman untuk kondisi waktunya. Karena tidak semua revolusi ini sama jangka waktunya. Bisa jadi setahun, bisa jadi berapa bulan, atau bisa 2 tahun. Nah, lalu selanjutnya, revolusi membangkitkan emosional khusus dan reaksi intelektual dan mengalami ledakan mobilisasi massa, antusiasme, kegembiraan, kegembiraan, optimisme dan harapan, perasaan hebat dan perkasa, keriangan aktivisme dan menggapai makna kehidupan, melambungkan aspirasi dan pandangan utopia ke masa depan. Jadi revolusi ini kita akan melihat suatu perubahan ke depannya yang biasanya harapannya sesuai dengan yang kita pikirkan, seperti itu. Lalu makanya itu disebut ada antusias masyarakat, habis itu ada kesenangan karena pada akhirnya mereka hidup bebas dari ketertindasan, seperti itu. Lalu mereka juga bisa belajar sama seperti kaum bangsawan karena selama ini mereka tidak mengenyam pendidikan dan sebagainya. Itulah revolusi membangkitkan emosi yang tadinya mereka terpuruk, akhirnya mereka bisa senang. Itu untuk terutama untuk lapisan bawah ya, karena yang biasanya melakukan revolusi ini tidak mungkin lapisan atas, pasti yang melakukan revolusi ini lapisan bawah yang tertindas. Dan ini paradoks revolusinya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan revolusi? Lalu bagaimana mobilisasi kekuatan revolusioner? Lalu apakah revolusi ini mengikuti urutan historis? Lalu mengapa revolusi sering menghasilkan sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang diinginkan? Lalu mengapa revolusi tak pernah teramalkan? Dan ini adalah alasan konkret, alasan ontologis yang tak teramalkannya. Yang pertama kejadian revolusi tergantung pada tindakan yang dilakukan sejumlah individu. Nah, ini baik lagi kejadian revolusi tergantung pada tindakan jumlah individu, dalam arti di sini jumlah individu ini pasti ada pemimpin. Tidak mungkin kita melakukan suatu revolusi tapi jumlah individunya ini istilahnya hanya anggotanya saja, itu tidak mungkin ya. Lalu untuk mobilisasi dan mengkoordinasi tindakan revolusioner memerlukan pemimpin yang kuat. Nah, ini kata kuncinya, pemimpin yang kuat. Kalau pemimpinnya tidak bisa untuk mengorganisir masyarakatnya, ya maka tidak akan terjadi revolusi seperti itu. Lalu fenomena revolusi merupakan gabungan dari berbagai proses. Nah, ini prosesnya pasti kan panjang itu. Kenapa sih sampai terjadi demikian? Apa sih yang membuat masyarakat ingin keluar dari penindasan? Lalu selanjutnya, bila ada teori yang meramal atau memprediksi tentang revolusi, itu jelas dilakukan oleh teoritis yang cenderung mempertahankan rezim lama. Nah, jadi kalau misalnya ada teori yang meramalkan atau memprediksi revolusi, rezim lama ini dalam arti mereka penganut-penganut yang lama, karena sebenarnya revolusi ini tidak bisa diprediksi. Tahu-tahu besok teman-teman akan ada revolusi besar-besaran, revolusi pendidikan katakanlah kayak gitu. Semua kurikulum diubah, semua harus serba online sampai tahun 2050. Ah, lo kan jadi bingung kan kalau misalnya tiba-tiba ada revolusi pendidikan seperti itu. Terus habis itu mata kuliah teman-teman semuanya berubah. Silakan teman-teman mencari sebanyak 24 SKS kemanapun teman-teman ingin. Nah, itu juga kita tidak tahu tiba-tiba akan seperti itu. Karena kan kalau misalnya bidang pendidikan sendiri sampai saat ini bukan revolusi namanya, masih perubahan secara pelan-pelan, evolusi lah, berevolusi dia. Meskipun sampai saat ini pun sebenarnya pendidikan kita itu mau dibawa ke arah mana sih?
Apa sih yang diinginkan pemerintah sebenarnya terkait dengan pendidikan kita? Kok kita belajar mata kuliah ini tapi untuk di pekerjaan kadang tidak digunakan. Nah, sebenarnya balik lagi kepada teman-teman, ilmu pengetahuan yang teman-teman dapatkan itu akan berguna penerapannya. Nanti akan teman-teman rasakan. Misalnya bagaimana cara berinteraksi terhadap orang lain dan sebagainya. Nah, sebagai itu hanya intermezzo saja sekilas. Baik, selanjutnya, oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai di sebelum saya lanjutkan. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. 1 orang, 2 orang, silakan. Jadi saya nggak biar ngomong sendirian. Ibu, saya izin bertanya. Boleh, silakan, Kiki. Iya, Bu. Jadi tadi kan revolusi itu tidak bisa diprediksi ya. Nah, tapi bisa tidak sih untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi revolusi itu gitu, bisa tidak, Bu? Caranya gitu gimana? Oke, kalau misalnya, oke, makasih. Baik, sebenarnya mempersiapkan diri menghadapi revolusi ini agak berat juga ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Katakanlah kita sudah menimbun emas berkilo-kilo, ternyata tidak terjadi revolusi, misalnya pemerintahan kita dicopot akibat ini, kita nggak akan bisa prediksi untuk mempersiapkan segala sesuatu, karena kita tidak tahu dunia itu akan bagaimana sih ke depannya. Kalau misalnya katakanlah mau perang dunia ketiga, orang sudah ngomong perang dunia ketiga nih mau, tapi sampai sekarang juga nggak akan belum ada tanda-tanda untuk perang dunia ketiga, karena kita tidak bisa memprediksi. Untuk persiapan diri kita, dari kitanya sih gimana ya? Karena revolusi ini mendadak dan kita tidak tahu kita masih dalam posisi yang mana. Katakan seperti kita misalnya sekarang posisi mahasiswa, tiba-tiba besok ada revolusi nih. Nah, kita sebagai mahasiswa bisa bersikap apa? Belum tahu kan, karena revolusinya aja kita nggak tahu mau mengubah Indonesia itu mau jadi kemana. Katakan seperti itu. Terus kalau misalnya posisi kita sudah menjadi karyawan, katakan seperti itu. Misalnya besok ada revolusi besar-besaran terkait pembumi hangusan di negara X, lalu berdampak ke Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita juga nggak bisa melakukan apa-apa kecuali berserah diri kepada Allah gitu kan. Jadi intinya kalau dari kita tetap optimis bahwa revolusi itu ada dalam waktu dekat ataupun dalam waktu jangka panjang, kita tetap harus persiapkan dirinya dalam arti karena kita nggak akan tahu sih sebenarnya kalau untuk mempersiapkan diri saya, jujur kalau misalnya dari saya itu agak sulit untuk memprediksinya, karena posisinya bisa jadi gini, kalau misalnya kita sudah menyimpan tabungan banyak, katakanlah seperti itu, lalu tiba-tiba banknya hancur, terus apa yang bisa kita lakukan? Itu juga sulit kan? Iya. Jadi intinya dari Fitki sendiri, bentar. Jadi diri sendiri itu, jadi intinya dari diri sendiri tetap berdoa yang terbaik saja, karena dalam kehidupan kita harus survive yang tadi disebutkan oleh George sendiri terkait dengan teori ekologi kebudayaan, karena lingkungan ini yang akan mempengaruhi kita. Jadi kita harus bisa survive gimana pun setelah revolusi terjadi, itu yang bisa kita lakukan. Misalnya cuman kita setelah ada tsunami, yang nggak usah revolusi lah, katakanlah misalnya kita ada ada tsunami, terus kita terkena korbannya, nah apa yang harus kita lakukan? Simpelnya kayak gitu aja. Nah, kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Kita pasti akan membutuhkan pertolongan orang, dan kita harus survive gitu aja. Ya. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi satu lagi sebelum kita lanjutkan. Cukup, ini lumayan banyak ya materinya, jadi teman-teman benar-benar terima kasih sudah memperhatikan. Jujur aja ini memang banyak sekali teorinya, dan ini memang butuh waktu untuk mencernanya. Ya, tapi saya usahakan dengan bahasa yang mudah dipahami dulu saja. Baik, untuk selanjutnya kita membahas teori modernisasi, lagi-lagi nanti akan dibahas lebih lengkapnya oleh Bu Melanie di pertemuan minggu ke-6. Seperti itu, dan di sini merupakan kritik Werdem di sini terkait dengan teori modernisasi, di mana evolusi masyarakat itu bergerak ke arah masyarakat modern, dan untuk memuluskan proses itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup.
Lalu selanjutnya di sini pertumbuhan memang bagian dari evolusi, tapi tidak niscaya memberikan sumbangan pada evolusi. Masyarakat yang mengalami pertumbuhan ekonomi juga dapat berkembang ke arah sebaliknya, yaitu involusi. Nah, ini dari kritik Werkdem. Nah, tadi saja sudah dikritik oleh Sayugyo, dan ini dikritik lagi karena masyarakat itu juga dapat berkembang ke arah sebaliknya. Sebenarnya masyarakat itu berkembang sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Tidak serta-merta mereka akan mundur kayak gitu. Apalagi share property itu jelas balik lagi ke kebudayaannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan masyarakat itu tidak berkembang, masyarakat itu terlalu kuno. Nah, kita lihat saja masyarakat primitif, bukan primitif, masyarakat adat di Indonesia itu seperti apa. Justru mereka bisa jadi mereka berkembang dengan caranya. Seperti itu ya. Ya teman-teman, kalau misalnya nanti skripsinya mau meneliti tentang masyarakat adat tuh bisa jadi mereka melakukan mereka berkembang tapi dengan caranya sendiri seperti itu. Jadi mereka tidak butuh bukan tidak butuh, mereka butuh tapi tidak terlalu banyak kebutuhannya karena mereka mengikuti dari budaya asalnya. Nah, di sini lalu jelaskan terkait dengan tradisi Marxis terkait dengan evolusi manusia berlangsung oleh tahap-tahap sejarah yang pasti. Nah, perkembangan masyarakat terlihat sebagai lompatan lonjakan dengan waktu tempuh yang berbeda. Dan di sini juga dikritik oleh Werkdem juga, karena sebenarnya evolusi manusia itu juga tidak selalu mengikuti tahap-tahap sejarah yang pasti. Bisa jadi sejarahnya kemana, terus tiba-tiba terjadi evolusi atau revolusi, kan kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Makanya tadi kan evolusi bisa diprediksi, tidak sih? Ya sebenarnya tidak bisa diprediksi juga, karena sama saja seperti bencana alam, katakanlah seperti itu. Karena bencana alam saja misalnya Gunung Merapi meletus, tapi kita tidak tahu Gunung Merapi ini akan meletus seperti gunung apa itu? Gunung saya jadi lupa. Gunung yang sekarang punya anak apa itu namanya? Dia bisa bantu? Saya jadi lupa. Apakah kondisi akan seperti itu yang bisa menghancurkan, membumi luluh lantahkan pemukiman? Kan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, ya kan? Seperti itu. Nah, lalu di sini ada tentang gejolak. Gejolak adalah gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini ada ceritanya, ada gerakan perempuan, HAM, lingkungan hidup, masyarakat adat, yang tidak dapat dipahami dari konsep baku. Oke. Dan ini juga merupakan kritik dari Werkdem. Jadi ini juga harus dipahami oleh teman-teman. Nah, berkaitan dengan emansipasi. Di sini ada pembahasan dialektik sosiologi, historis, emansipasi. Gerak masyarakat tidak dapat dilihat berlangsung dalam satu arah, melainkan bersifat timbal balik atau bersifat dialektik. Revolusi adalah jalan evolusi yang dipercepat. Nah, ini tadi misalnya katakanlah tadi revolusi Prancis, apakah jalannya langsung dar gitu saja ledakan? Tidak. Nah, ini adalah jalan evolusi yang dipercepat, jalan evolusi yang dipercepat. Jadi evolusinya yang dipercepat seperti itu. Nah, terus terkait dengan arah dari berbagai gejolak, kesinambungan dan perubahan tidak dapat ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu selalu diperlukan pengamatan sosiologi historis. Nah, jadi karena kita perlu tahu perubahan itu tidak dapat ditentukan, sebenarnya kita bisa melihat sejarah dahulu kala itu seperti apa sih. Nah, sebelum terjadinya revolusi, kalau misalnya ternyata pada negara Indonesia adem ayem, tentram, terus tiba-tiba jeder ada revolusi hijau, nah itu kan perlu dipertanyakan ada apa sebenarnya sejarah. Oh, ternyata di negara Inggris ternyata sudah berubah nih. Yang tadinya menggunakan tenaga manusia akhirnya menggunakan tenaga mesin seperti itu. Nah, jadi terkait dengan historis pun ini juga kita harus melihat tidak hanya di satu sisi negara kita saja, katakanlah Indonesia, tapi kita harus melihat dari negara-negara lain, misalnya Eropa, habis itu Afrika ataupun Asia dan sebagainya, karena itu bisa jadi berkaitan. Lalu gerak masyarakat disebabkan oleh hasrat dan tindakan emansipatoris manusia yang terkandung di segala zaman. Emansipasi ini adalah produk perjuangan kolektif dari kelompok atau kalangan tidak diuntungkan oleh sistem. Nah, emansipasi ini kalau misalnya teman-teman tahu sudah selalu dibahas di berbagai mata kuliah, misalnya emansipasi wanita dari RA Kartini seperti apa. Jadi
wanita boleh belajar bersama kayak gitu. Jadi tidak hanya kaum bangsawan saja, laki-laki saja yang bisa mengenyam pendidikan kayak gitu. Jadi emansipasinya ini bisa contoh salah satunya seperti itu. Namun terkadang kalau misalnya saya akan contohkan juga terkait dengan iklan. Apakah ini emansipasi atau bukan? Nah, kalau iklan, mengapa kalau misalnya kita pakai masker ingatnya mama? Kalau misalnya anak sakit ingatnya mama, kenapa nggak ingatnya papa? Kayak gitu kan? Nah, kalau misalnya kita membahas seperti itu, sebenarnya emansipasi wanita kemana? Karena pada hakikatnya, kalau misalnya kita lihat budaya di Indonesia, kalau misalnya kita ngeliat, ya kalau misalnya anak sakit ya urusannya ibunya, karena bapaknya kerja, kayak gitu. Bapak kerja dari terbit matahari hingga tenggelamnya matahari. Atau bisa juga dari sebelum terbitnya matahari, sesudah tenggelamnya matahari. Bahkan anak tidur, sampai ketemu anak tidur. Nah, kayak gitu. Itu contohnya. Jadi sebenarnya, apakah iklan-iklan itu mencerminkan emansipasi wanita? Nah, itu teman-teman juga perlu diskusi juga. Ya. Seperti apa sih? Kenapa sih selalu mama? Kayak gitu. Selanjutnya, oke, ini terkait dengan Park and Burgess dalam Introduction to the Science of Sociology. Di sini ada perubahan jangka pendek dan skala kecil. Jadi ini terkait dengan evolusi jangka pendek. Perubahan jangka pendek dan skala kecil. Skala kecil itu berarti masyarakatnya bukan dalam makro ya, bukan dalam skala yang besar. Seperti itu. Lalu memahami masyarakat tidak dalam pengertian statis tapi dinamis. Masyarakat adalah suatu proses. Jadi proses perubahan ini mengkaitkan juga terhadap masyarakatnya. Seperti itu. Jadi terus selanjutnya ekologi manusia membedakan pelapisan bawah. Ekologi yakni community dan tata moral manusiawi yang khas, yakni society, di mana community dan society bukan satuan yang mandiri, melainkan aspek-aspek masyarakat yang dapat dibedakan secara analitis. Oke, jadi di sini ini kita bisa tahu kalau misalnya perubahan jangka pendek pun bisa terjadinya evolusi, namun skalanya tidak besar. Lagi-lagi ini berkaitan dengan skala kecil, misalnya suatu komunitas tertentu. Dan di sini komunitas itu memang merupakan bagian dari masyarakat. Namun demikian, komunitas, makanya sini katakan komunitas dan masyarakat itu bukan sesuatu yang sendiri, merupakan suatu yang aspek masyarakat yang satu kesatuan, tapi kalau misalnya dianalisis itu keduanya ini dibedakan karena yang satu lingkupnya mikro kecil, yang satu lagi mencakupnya masyarakat yang masyarakat ini masuknya skalanya makro kayak gitu. Jadi itu perubahan terkait dengan evolusi jangka pendek. Lalu selanjutnya selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini lanjutannya tadi, dalam komunitas, persaingan adalah proses fundamental pada tingkat lapisan bawah ekologis. Nah, persaingan ini suatu bentuk interaksi tanpa kontak sosial. Nah, persaingan ini, katakanlah teman-teman, simpelnya aja, kalau misalnya teman-teman melakukan games seperti itu, kan kita tidak harus kontak sosial kan, tapi kita main games ya tetap, misalnya main Mobile Legend, katakanlah seperti itu ya, Mobile Legend, itu persaingannya tanpa kontak sosial, ya interaksi, bentuk interaksi tapi tanpa kontak sosial, jadi kita main-main aja kayak gitu. Nah, ini merupakan bentuk dari persaingan, gampangnya kayak gitu. Terus community dapat dibentukkan tapi tidak dapat dipisahkan dari society karena proses komunikasi. Nah, balik lagi tadi memang ini lagi-lagi komunitas dan masyarakat merupakan proses komunikasi tidak dapat dipisahkan, tapi untuk analisisnya itu pastinya akan berbeda karena yang satu membahas skala mikro, satu lagi skala makro. Oleh karena itu, semua proses ekologis berlangsung dalam kerangka kelembagaan-kelembagaan yang ada. Nah, ini juga kelembagaan banyak sekali ya di kita. Dan di sini ada proses menjadi revolusinya, di mana dari migrasi, lalu berubah menjadi penyimpangan dalam tatanan,
lalu berubah menjadi gerakan massa, lalu berubah lagi menjadi dikoordinasikan gerakan publik, lalu berubah menjadi revolusi. Nah, ini juga sebenarnya bisa migrasi ini dalam arti misalnya banyak masyarakat yang pindah ke Jakarta, katakanlah seperti itu. Lalu ada penyimpangan dalam tatanan. Nah, karena ada banyak nilai-nilai yang berubah di dalamnya, yang tadinya masyarakat Jakarta ini mempunyai nilai-nilai, akhirnya ada nilai dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minang, dan sebagainya. Nah, habis itu karena ada suatu penyimpangan. Nah, penyimpangan ini lagi-lagi balik. Siapa sih yang tertindas? Katakanlah seperti itu. Siapa sih yang kena sasaran? Kayak gitu. Nah, inilah bisa dikatakan penyimpangan dalam tatanan. Lalu terjadi gerakan massa. Ini siapa yang mempelopori ini? Gerakan massanya. Nah, lalu ada dikoordinasi oleh gerakan publik. Nah, itu bisa jadi menjadi suatu revolusi dalam jangka pendek. Lalu selanjutnya revolusi dari perspektif evolusi. Di sini ada menurut Werdin lagi gejala revolusi dalam perspektif evolusi. Lalu revolusi berbeda dari evolusi karena sifat yang mendadak dan hebatnya perubahan-perubahan sosial tadi sudah dibahas juga. Evolusi sosial adalah emansipasi manusia terhadap kekuatan alam dan penindasan oleh manusia. Nah, ini juga penting sekali dibahas oleh teman-teman. Emansipasi yang seperti mana sih sehingga terjadi penindasan oleh manusia? Misalnya tadi, kalau di sini contohnya produk perjuangan kolektif dari kelompok atau yang tidak diuntungkan oleh sistem. Misalnya polusi sosial, misalnya tadi emansipasi wanita. Nah, emansipasi wanita ini misalnya mereka merasa tertindas karena kenapa sih wanita itu selalu pihak yang lemah, tidak kuat, harus pendidikan tinggi tapi tetap harus kerja di dapur, padahal juga bekerja, harus rumah itu harus rapi. Nah, itu bisa jadi terjadi evolusi sosial. Revolusi sebagai gerakan masyarakat yang bersifat dialektik tadi sudah dibahas, dan ini adanya gejolak, kesinambungan, perubahan di telaah, dia mendekatkan sosiologi historis. Nah, di sini juga sudah dikatakan juga yang tadi, revolusi sebagai gerak masyarakat yang bersifat dialektik, di mana gerakan masyarakat disebabkan oleh hasrat dan tindakan emansipatoris, bukan pertentangan kelas, tapi ya di sini ya bahasanya, karena tadi kita membahas emansipatoris, lalu menolak pandangan bahwa gerak masyarakat melalui tahapan tertentu. Tadi ya sudah dikatakan bahwa bisa jadi kalau misalnya kita kembali jadi tidak tergantung tahap-tahap, tapi bisa melalui banyak cabang, ya bisa melalui banyak cabang. Lalu kalau terjadi perubahan politik yang fundamental disertai kekerasan yang tidak relevan dengan perspektif evolusi, itu disebut kontra-evolusi. Seperti itu. Jadi kalau ada perubahan politik yang fundamental dengan kekerasan dan tidak relevan dengan perspektif evolusi, itu bisa dikatakan kontra-evolusi. Dan evolusi ini adalah gelombang panjang revolusi. Nah, ini kan tadi yang sebutkan tadi. Jadi tidak mungkin tiba-tiba, pasti ada sesuatu hal yang mendasari mengapa terjadinya revolusi. Oke, selanjutnya Huntington ini membahas tentang revolusi pada hakikatnya dalam perspektif evolusi. Jadi masih masuk ya ke dalam perspektif evolusi. Lalu revolusi paling besar kemungkinan akan terjadi di dalam masyarakat yang modernisasi. Nah, ini juga semakin modern suatu negara, maka bisa jadi itu akan terjadi revolusi. Sedangkan mengapa Indonesia belum bisa? Karena Indonesia ini masih istilahnya masih negara berkembang ya, kayak gitu. Dibandingkan negara, kalau misalnya kita lihat dibandingkan negara-negara Eropa atau benua Amerika, negara US kayak gitu kan, itu jelas sekali perbedaan. Lalu revolusi paling besar kemungkinan terjadi di dalam masyarakat yang modernisasi dan pertumbuhan politiknya ketinggalan dibandingkan dengan perkembangan sosial dan ekonomi seperti itu. Lalu pada dunia ketiga penting sekali untuk menempatkan gejala revolusi dalam rangka proses modernisasi, ketidaksimpangan dalam proses modernisasi dapat menimbulkan revolusi. Oke, ini nanti dunia ketiga juga akan dibahas lebih lanjut di minggu ke-6 oleh Bu Mel. Nanti teman-teman bisa mengulik banyak tentang teori modernisasi seperti apa, teori ketergantungan itu seperti apa. Karena ini intinya perubahan sosial ini akan dari mulai awal Platoni menjelaskan sampai nanti akhir ditutup oleh Paribus, itu akan terus berhubungan ya.
Jadi tetap pelajari dan terima kasih. Dan catatan lagi kalau misalnya teman-teman mau, ini buku simpelnya, ini versi bahasa Indonesianya. Sosiologi Perubahan Sosial punya Stomka. Kalau misalnya teman-teman mau baca, di sini juga enak dibacanya. Jadi situ sudah dibahas tentang evolusi itu seperti apa, revolusi itu seperti apa, neo-evolusionisme itu seperti apa. Jadi untuk teman-teman menggambarkan, oh seperti ini loh gambaran evolusi, oh ini loh gambaran revolusi seperti ini. Secara apa ya? Secara singkatnya lah kayak gitu. Karena kalau misalnya hanya mengacu pada buku ini saja itu tidak mungkin ya. Ada banyak buku-buku yang perlu teman-teman baca, tapi salah satunya itu saya sarankan untuk teman-teman baca seperti itu. Ini versi tahun 2010, ada versi yang tahun 2017 itu yang versi terbaru. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh ya, Krakatau ya, Gunung Krakatau ya. Anak Krakatau kan kita nggak tahu kalau misalnya kalau Krakatau itu kapan meledaknya, kapan meletusnya, tiba-tiba meletus aja gitu. Tanda-tanda ada, tapi tiba-tiba dia ada. Nah, contohnya revolusi seperti itu, ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Mbak, aku mau nanya. Oke, silakan Ganeta. Tadi di akhir-akhir kan ada disebutkan yang ada perspektif evolusi ya, Mbak. Itu perspektif evolusi itu yang mana ya, Mbak? Perspektif evolusi itu yang tadi kita jelaskan di awal-awal. Yang linear itu? Ya, linear atau ya linear ini dari kan kalau misalnya neo-evolusionisme itu berkaitan dengan multilineal. Kalau misalnya evolusi berarti unilinealnya. Jadi mereka akan selalu dalam satu garis lurus evolusi. Kayak gitu. Oke, sama-sama ada lagi? Baik, terima kasih atas partisipasinya di dalam kuliah pada pagi hari ini, dan mohon maaf kalau misalnya tadi banyak noise, karena begitu kalau misalnya namanya WFH tidak terlepas dari ribut kecil lah seperti itu. Karena harap dimaklum karena punya anak juga. Baik, sekian untuk kuliah pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menjalani perkuliahan daring ini.